Nazartu abaka. Nah ini tanda rofaknya. Bukan abuka. Abu kan bapak. Kalau nazartu abaka, saya melihat bapakmu. Bapak Anda. Bapak Anda. Nah, bukan abuka, tapi abaka. Kenapa abaka? Karena dia merupakan objek atau maf'ulun bih. Nah, maf'ulun bih itu bacaannya adalah mansub, ya kan? Maf'ulun bih bacanya mansub, yang Arabnya mansub. Tanda baca akhirnya mansub. Apa tanda mansubnya dia? Tanda mansubnya itu adalah alif. Kenapa alif? Karena dia itu merupakan al-asmaul khamsah. Nah, contoh. Kemudian yang terakhir adalah tanda mansub itu yang terakhir adalah al-fathah, al-kasrah. Nah, kasrah. Untuk siapa dia? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Contohnya apa? Nazartu, saya telah melihat al-muslimat. Al-muslimat. Ti. Kan nazartu fi'il, kata kerja. Tu-nya ini fa'il. Ana kan, ganti dari ana. Al-muslimat maf'ulun bih atau objek. Objek kan? Nah, apa tanda dia objek? Yaitu kasrah. Kenapa kasrah? Karena dia jamak muannas salim. Nah, ini dia skemanya. Tuh, kayak gitu tuh skemanya. Mappingnya kayak gini nih. Nah, oke. Tinggal satu lagi. Ada lagi yang belum masuk nggak? Nggak ada ya. Tinggal satu lagi yaitu apa lagi? Eva? Abang Anas mana? Yang terakhir adalah al-majrur. Majrur. Sebabnya sesudah huruf jar. Nah, apa saja huruf jar? Huruf-huruf jar. Huruf jar ini adalah min, dari, ila, ke, dari juga, atau tentang, ala, Apa itu? an. Allah di atas. Allah di atas. Nah, Allah atas. Di dalam. Bawah. Di dalam. Atau di bawah ya? Atau bawah. Enggak, di dalam. Kalau di bawah tahta. Fi itu dengan ta, seperti. Laisa kamitslihi syai'un, ya. Kamitslihi syai'un. Li itu bagi atau untuk. Contohnya adalah lillahi ta'ala. Nah, lillahi ta'ala. Ya. Lillahi, bagi Allah. Nah, ini sebab isim itu dibaca majrur, ya, dibaca majrur disebabkan karena salah satunya adalah didahului oleh huruf jar. Didahului oleh huruf jar. Nah, kemudian apa saja tanda-tandanya? Tanda-tandanya pertama, tandanya adalah al-kasrah. Kasrah berbaris di bawah. Semua ya? Semuanya kasro itu ya? Enggak, Anda. Ada lagi tanda yang lain. Cuma satu baru. Contohnya adalah ada.
Al-kitabu, buku ini litolibi. Kasroh ini untuk siapa? Nih, kasroh ini untuk siapa? Itu untuk isim mufrad tunggal. Contohnya, al-kitabu, buku ini litolibi. 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 Tolibi ini mufrad musanna jamak. Mufrad, ya. Tolib ini kan satu orang dia. Nah, kenapa dia litolibi? Karena ada huruf jar sebelumnya. Nih, ada li. Ya. Nah, itu yang pertama tandanya kasroh untuk isim mufrad. Kemudian untuk siapa? Jamak taksir. Sorry, jamak taksir. Jamak taksir. Contohnya apa? Contohnya nih. Azal kitabu, buku ini litulabi. Litulabi. Nah, litulabi. Tulab ini kan merupakan jamak kan? Jamak dari jamak taksir. Jamak yang tidak beraturan. Kenapa dia dibaca majrur? Karena ada huruf li-nya. Apa tanda majrurnya? Kasrah. Kenapa dia kasrah? Karena dia merupakan jamak taksir. Nah, yang ketiga, untuk siapa tanda kasrah ini? Yaitu jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Contohnya, Adal kitabu lil muslimina. Lil muslimina. Muslimina ini kan jamak muannas salah. Lil muslimati. Azal kitabu lil muslimati. Muslimat ini kan jamak taksir kan? Apa tandanya jamak taksir? Ada alif dan ta di belakangnya. Kenapa dia kasroh? Kenapa dia kasroh? Karena ada huruf jar. Lalu kenapa harus kasroh tandanya? Karena dia merupakan jamak muannas salim. Karena dia merupakan jamak muannas salim. Nah, yang kedua, tandanya kasroh ya. Yang kedua, apa tandanya? Tandanya adalah al-ya. Untuk siapa ya? Tat. Ya. Tat. Gimana, Ustaz? Sebelum dilanjut, Tat. Ini kan antum bilang kan ada tanda kasroh. Padahal di dalam kitab gundul itu enggak ada. Baca. Gimana? Enggak ada tanda bacanya. Iya, memang nggak ada tanda baca. Kita baca. Nah, gimana kita tahu tuh ada kasrohnya? Karena ada huruf jarnya. Nah, pertanyaannya tuh bagus tuh. Lalu bagaimana kalau di dalam kitab gundul kita tidak tahu bagaimana tanda bacanya tidak ada? Nah, maka kita harus tahu sebab-sebabnya ini. Sebab-sebab ini. Ya, kita harus tahu sebab-sebabnya. Nah, materi kita sebetulnya pertama adalah mengetahui dulu tanda-tandanya. Lalu bagaimana? Kan kitabnya gundul. Lalu kenapa kita enggak? Bagaimana cara kita mengetahuinya tandanya kasroh, ya, dan nun dan segala macam? Maka setelah ini pelajaran kita adalah apa saja yang menjadi sebab-sebabnya. Sebab yang saya jelaskan baik di marfu tadi. Nah, baik di marfu ini kan, baik di marfu sebabnya karena dia fa'il ini baru satu. Dia ada 10 semuanya. Masya Allah. Nah, kemudian ketika dimansub kan baru satu yang saya jelasin. Maf'ulun bih. Ini ada 10 juga. Nah, di majrur juga satu yang baru saya jelasin. Dia ada paling juga ada berapa gitu. Jangan dikhawatirkan itu.
Jangan dikhawatirkan. Makanya saya ngajarinnya bertahap. Jadi nggak lompat-lompat. Otak kanannya mana nih, Tat? Jangan. Ntar dulu. Cara otak Oh, kanannya gitu ya? adalah ketika mengetahui sebab-sebabnya. Oh, gitu. Nah, itulah yang udang asinnya itu kemarin. Oh. Oke? Nah, kita tuntaskan dulu. Apa tanda-tandanya yang kedua? Tanda yang kedua adalah al-ya. Ya. Apa tanda yang kedua? Ya. Ya ini untuk siapa? Untuk untuk musanna. Ya ini adalah untuk al-musanna. Al-musanna. Musanna. Contohnya apa? Hazal kitabu libaini. Nah, tolibaini. Ini dia. Tolibaini. Tolibaini musanna kan? Ani dan aini kan? Ya. Nah, kenapa dia tolibaini? Karena ada huruf li. Huruf li-nya ini huruf jar. Sebetulnya huruf jar itu huruf yang harus dihajar gitu ya. Huruf jar. Li tolibaini. Kenapa dia harus tandanya ya dan nun? Karena dia musanna. Kenapa tandanya tidak kasroh saja? Karena tanda kasroh itu hanya untuk 3 saja. Mufrad dia, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Sedangkan tolibaini ini adalah musanna. Paham dong? Nah, yang kedua, apa tandanya? Tanda ya ini untuk siapa? Yaitu untuk jamak muzakkar salim. Untuk jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Contoh. Kan ada jahe merah tuh. Dimasak tuh enak tuh. Hazal kitabu lil muslimina. Lil muslimina. Nah, lil muslimina kenapa dia itu kasrah? Kenapa dia lil muslimina? Karena ada huruf jar. Mana huruf jarnya? Yaitu li. Ya, buku ini milik kaum muslimin. Oke. Nah, yang ketiga tandanya adalah al-fathah. Al-fathah. Untuk siapa? Yaitu ismul ladzi la yansarif namanya. Ismul ladzi la yansarif. Pak Denny dan Pak Dwi jangan dipusingkan dengan istilah ismul ladzi la yansarif ya. Kita sebut saja ini dengan nama asing. Oke, Pak Denny. Nama asing. Iya, Pak. Oh ya? Fathah ini untuk nama asing. Contohnya. Ya. Kalau yang lainnya itu sebut dengan ismul ladzi la yansarif. Kalau antum sebutnya nama asing aja. Nah, itu tak kanannya. Contoh. Hazal kitabu. Buku ini li Aisyah. Seharusnya ada li nih. Aisyah ini kan satu orang. Ya kan? Li Aisyah. Seharusnya dibaca li Aisyati. Ya kan? Tapi tidak boleh dibaca li Aisyati. Kenapa? Aisyah ini nama asing. Maka dibaca li Aisyata. Dah. Selesai tanda-tandanya. Ada pertanyaan sejauh ini? Iya, jauh dia nih nanyunya nih. Oke. Mau di screenshot Pak Denny boleh? Iya, kita screenshot dulu. Iya, oke. Di screenshot kayak bacanya bingung. Bacanya dengerin lagi nanti suara Ustaz. Iya, makanya dinonton YouTube-nya, di subscribe itu gratis guys.
Sembari menunggu buka puasa. Udah di-subscribe. Nah ini direkam ini ya. Yang kita pelajari itu ada di YouTube semua tiap malam. Saya ulang ya. Saya ulang. Yang masih muda-muda, Ikram ada Ikram? Ya. Ada ya, Ikram. Ya, Dimas ada. Cuma 4 orang aja kita ini. Hah? 4 orang aja kita. Dimas tak ada. Dimas tak ada. Rafli, Hafiz tak masuk. Dimas? Dimas saya nggak tahu. Oke. Saya jelaskan lagi ya. Dah. Saya jelaskan pakai warna hijau. Kan udah di screenshot tadi. Saya jelaskan pakai warna hijau. Ya. Isim. Nggak jelas ya. Merah aja nih. Isim berdasarkan baris akhirnya ya yang menentukan posisi katanya terbagi menjadi 2. Pertama namanya mabni. Mabni itu tidak berubah. Tidak berubah. Apapun posisinya dalam kalimat, dia tidak akan pernah berubah. Nah, yang kedua namanya mu'rab. Mu'rab ini dia berubah-ubah. Tergantung posisinya dalam kalimat. Apa perubahannya? Perubahan pada isim itu cuma ada 3. Pertama, namanya marfu. Yang kedua, namanya mansub. Yang ketiga, namanya majrur. Apa namanya pertama? Marfu. Yang kedua? Mansub. Yang ketiga? Yang ketiga? Majrur. Majrur. Majrur itu manjur ya, majrur. Nah, majrur. Marfu, mansub, majrur ada sebabnya. Ada faktor, ada sebab posisi yang menyebabkan itu dia dibaca marfu, mansub, dan majrur. Salah satu faktor yang menyebabkan isim itu dibaca marfu adalah salah satunya karena dia merupakan fa'il, pelaku. Karena dia merupakan pelaku. Ya. Subjek. Ya. Subjek, karena pelaku. Nah, sekarang kita lihat. Apa saja tandanya dari marfu ini? Tanda marfu itu yang pertama adalah dummah. Dummah ini apa? Dummah ini untuk siapa? Dummah yang sama ya. Dummah untuk siapa? Ya. Pertama isim mufrad, isim tunggal. Mufrad. Contohnya gini. Zahaba atau libu. Nah, tolibu ini berapa orang dia? Satu kan? Zahaba pergi. Telah pergi. Seorang siswa. Seorang siswa ini fa'ilnya kan? Ini fa'ilnya. Nah, fa'ilnya, apa baris akhir untuk fa'il? Marfu. Apa tanda marfu'nya? Dummah. Kenapa dia dummah? Karena dia itu tunggal. Ini tunggal dia. Ya kan? Tunggal. Kholib tunggal. Nah, yang kedua, tanda dummah ini untuk jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir apa? Benda. Yang tidak beraturan. Yang tidak beraturan ya. Biasanya banyaknya untuk benda. Ada di kamus. Ya, ada di kamus cara lihatnya. Contohnya, zahaba at-tullab. Tullab. Nah, tullabnya sebagai fa'il kan? Sebagai pelaku. Apa tanda dia itu fa'il? Marfu. Apa tanda marfu'nya? Dummah. Kenapa dia dummah? Karena dia itu merupakan jamak taksir. Karena tanda dummah, tanda marfu untuk jamak taksir adalah Dummah. Yang ketiga, jamak muannas salim. Contoh, zahabat atau libat.
Nah, apa tanda jamak muannas salimnya di sini? Alif dan ta kan di akhirnya? Alif. Alif ta. Alif tuh. Alif Alif ta. Nah, Alif ta ya. alif ta. Zahabat at-talibatu. Kenapa talibatu? Kenapa harus dhammah? Karena Tanda dia rofanya? muannas salim. Nah, karena talibat itu jamak muannas salim. Salim. Nah, tanda rofa yang kedua adalah alif. Adalah alif. Untuk siapa alif ini? Untuk musanna. Untuk musanna. Apa contohnya? Nah, ini contohnya. Zahaba Doma'u Dibani. Apa yang menunjukkan dia dua orang di sini coba? Ani kan? Ani di belakang. Ani. Azabat talibani. Ani. Apa tanda rofaknya di sini? Apa Alif. tanda marfu'nya di sini? Alif dan nun. Oh, alif doang. Tidak nun. Kenapa tidak boleh disebutkan nunnya? Karena nunnya Alif bisa aja jadi ya. bisa jadi hilang. Hilang ya kemarin tuh ya. Nah, ya. Makanya tidak bisa dibilang kasro ya. Tidak bisa dibilang kasroh. Karena cukup tandanya alif saja. Nah, tanda marfu yang ketiga. Tanda marfu yang ketiga adalah waw. Untuk siapa dia? Untuk jamak muzakkar salim. Contoh. Zahaba al-muslimuna. Apa tanda dia itu jamak muzakkar salim? Waw dan nun kan? Waw dan nun. Apa tanda marfu'nya di sini? Wow. Kenapa tidak boleh disebut dengan nun? Bisa hilang. Nah, karena nunnya bisa hilang. Nah, tanda waw ini pertama untuk jamak muzakkar salim, yang kedua untuk asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu apa? Isim itu cuma 5 doang dia. Cuma 5 doang. Apa itu? Abun, bapakmu, bapak, ahun, pamun, zu, hamun. Ya. Abun contoh, kita ambil contoh abun dulu. Kita ambil contoh abun. Contoh. Zahaba telah pergi. Abuka. Nah, abuka, bapakmu. Apa tanda dia itu marfu? Wow. Apa tanda marfunya? Adalah wow. Nah, ini marfu semuanya. Apa yang menyebabkan dia marfu? Yang pertama yang baru kita pelajari adalah dia itu sebagai fa'il. Apa itu fa'il? Pelaku. Nah, kedua, tanda dia itu berubah. Isim itu bisa berubah lagi karena apa? Dia menjadi apa? Yaitu menjadi mansub. Menjadi mansub. Apa yang menyebabkan isim itu dibaca mansub? Salah satunya adalah maf'ulun bih. Apa arti maf'ulun bih? Objek. Apa tanda-tanda dari mansub? Ada 4. 1. Fathah. Fathah untuk siapa? Mufrad. Untuk mufrad. Contoh. Nazartu. Apa arti nazartu? Nazara ini fi'ilnya. Saya telah melihat. Tu-nya fa'ilnya. Saya telah melihat. Seorang siswa. At-talib. Nah, apakah dibaca tolibu lagi? Toliba. Apakah dibaca tolibu? Tidak. Kalau dibaca tolibu, dia yang melihat. Tolib ini yang melihat. Nah, kan sekarang tolib ini yang kita lihat kan? Ini objeknya kan? Maka untuk dia objek, posisi objek ini namanya mansub. Apa tandanya? Mansub. Apa tanda mansubnya? Fathah. Kenapa fathah? Karena dia merupakan isim mufrad. Isim mufrad. Karena dia merupakan tolib ini isim mufrad. Yang kedua, untuk jamak taksir. Contohnya adalah nazartu Tullaba. at-tullab. Kenapa tullaba? Innahu jamak taksir. Karena dia mansub. Mansub. Kenapa mansub? Karena dia maf'ulun bih. Kenapa harus fathah? Tidak yang lain? Jamak taksir. Nah, benar, Fis. Karena dia itu jamak taksir. Oke, mumtaz. Yang ketiga,
Yang selanjutnya. Yang kedua, tanda mansub itu adalah ya. Ya ini untuk siapa? Musanna. Apa arti musanna? Dua. Untuk dua orang. Contohnya adalah nazartu Toliban. Tolibaini. Apa tanda mansubnya di sini? Ya dan nun. Ya. Ya dan nun. Kenapa harus ya dan nun tandanya, tidak fathah? Karena musanna. Karena dia itu musanna. Nah, tanda ya ini untuk mansub selanjutnya adalah untuk jamak muzakkar salim. Contoh, nazartu, saya telah melihat at-talibina, al-muslimin aja lebih gampang. Al-muslimina. Muslimin sebagai maf'ulun bih, sebagai objek. Maf'ulun bih, Arabnya apa? Mansub. Apa tanda mansubnya di sini? Ya. 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 Kenapa harus ya tidak fathah? Karena dia jamak muzakkar salim. Oke. Selanjutnya, tanda mansub yang ketiga adalah alif. Untuk siapa alif ini? Al-asmaul khamsah. Contohnya apa? Nazartu abaka. Kenapa tidak dibaca dengan nazartu abuka lagi? Kenapa tidak dibaca dengan nazartu abuka? Kenapa tidak dibaca dengan nazartu abuka? Dia maf'ul. Karena dia maf'ul. Kalau abuka untuk subjek. Salah berarti ya. Berarti kenapa dibaca nazartu abaka? Karena dia maf'ul. Apa tanda maf'ulnya? Maf'ul itu tandanya apa? Mansub. Apa tanda mansubnya itu? Alif. Kenapa harus alif? Tidak ya atau tidak fathah gitu? Karena dia asmaul khamsah. Karena dia asmaul khamsah. Yang keempat adalah tandanya kasrah. Untuk siapa kasrah ini? Jamak muannats salim. Contohnya nazartu al-muslimati. Nah ini muslimati. Kenapa harus Kenapa harus kasrah tandanya? Tidak muslimata. Karena dia muslimat itu merupakan jamak muannats salim. Ini. Nah, perubahan atau baris terakhir bagi isim itu, cuma ada 3. Apa itu? Marfu, mansub, yang ketiga majrur. Apa yang menyebabkan isim itu dibaca majrur? Terletak, sebabnya adalah karena terletak sesudah huruf jar. Huruf jar. Jadi ini kalau ada orang kurang ajar sesudahnya itu terjatuh. Tapi kan kalau di online kadang-kadang putus-putus sinyalnya, jadi nggak enak ngomongnya. Iya. Huruf jar itu sebetulnya orang harus diajar atau orang kurang ajar gitu. Kenapa? Fungsi huruf jar itu menjatuhkan. Jadi nanti kalau ketemu huruf jar, jangan pernah dibaca A atau U. Kenapa? Huruf jar itu kurang ajar dia. Kenapa kurang ajar? Dia menjatuhkan yang sesudahnya. Itu kalau bahasa Arab tekanannya. Tapi saya takut ngomong kayak gini karena sinyal jelek-jelek gitu. Nanti terputus-putus. Iya nih. Putus-putus nih, kersek-kersek. Iya, putus-putus kan? Serak. Serak. Ya, apa saja huruf jar? Huruf jar adalah min, ila, An, ala, firban, li. Ya. Nah, ini wajib dihafal. Pada ini wajib dihafal ya pada ini. Yang mana huruf jar tadi, Ustaz? Ini huruf jar. Min, ila, an, ala, firban, kaf, lam. Itu dalam buku juga ada. Itu ada nyanyinya. Coba nyanyikan. Ya di YouTube. Suaranya nggak jelas ya.
Ustaz tadi Suaranya nggak nggak jelas. Ustaz ya? Nggak jelas ya? Iya. Suaranya? Oke. Putus. Ini ada rekamannya. Nanti saya kirim rekamannya. Nah, Iya, tanda-tanda kerasa. majrur ini ada 3. Pertama kasroh. Kasroh untuk isi mufrad. Contoh, hazal kitabu litolibi. Nah, ini dia. Litolibi. Tolibi ini kan mufrad. 1. Li. Jamak taksir. Hazal kitabu litullabi. Tullabi jamak taksir. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim yaitu hazal kitabu lil muslimati. Ini terputus. Pak Denny langsung. Hafiz. Pak Denny? Assalamualaikum. Salam, Pak Denny. Ya, oke. Ustaz, apa namanya mau mensamari dulu nih Ustaz ya yang kemarin dan hari ini nih. Yang tadi yang isim marfu ya, yang Iya. tidak yang mufrad, yang tidak tetap yang berubah ya. Yang Iya. pertama tanda-tandanya itu yang domah tadi ya, domah Iya. ya. Ini untuk yang mufrad, jamak muannas salim dan jamak taksir. Iya, betul. Ya, terus alif ya yang digunakan untuk musanna ya. Iya, betul. Lalu ada waw untuk muzakkar salim. Iya, betul. Jamak muzakkar salim. Iya, Ya, betul. betul ya. Terus Ya. yang satu lagi yang Al-asmaul khamsah satu lagi untuk waw. oh iya. Asmaul khamsah yaitu abun, akhun, bapak, saudara, gitu kan? Oke. Terus yang mansub ya. Yang mansub betul Pak Denny. Yang itu tadi ada fathahnya ya, fathahnya yang untuk mufrad dan jamak taksir. Iya, betul. Lalu ada tanda yang digunakan musanna dan jamak muzakkar salim. Iya, betul. Kasrah untuk muannas salim. Ya. Dan alif untuk asmaul khamsah ya. Iya, betul Pak Denny. Oke. Sip. Majrur lagi Pak Denny. Apa yang menyebabkan isim itu dibaca majrur Pak Denny? Isim terletak sesudah huruf jar. Ini ada screenshot saya kelihatan Pak Denny? Kelihatan. Oh, screenan saya kelihatan. Tadi ya, min, ala, ila itu ya. Iya betul. Ini wajib Pak Denny hafalkan. Oke. Siap. Nah, tanda-tanda dari majrur ini, tanda-tanda majrur yang pertama adalah kasroh. Kasroh, oke. Tanda majrur kasroh. Untuk siapa? Untuk isim mufrad. Kedua, jamak taksir. Ketiga, jamak muannas salim. Mufrad, 1, 2 tadi jamak taksir. Iya, 3. Taksir, 3 muannas salim. Ya, betul. Nah, tandanya yang kedua adalah ya. Ya, ini tanda yang kedua adalah ya. Untuk siapa? Yaitu untuk musanna. Nah, untuk musanna ya. Oke. Kemudian untuk siapa lagi? Jamak muzakkar salim. Hazal kitabu lil muslimina. Jamak muzakkar salim. Mana jamak muzakkar salimnya? Muslimina. Kenapa tidak muslimini atau kasrah dia? Karena dia merupakan jamak muzakkar salim. Yang terakhir tandanya itu adalah fathah. Untuk siapa? Namanya ismul lazi la yansarif. Kalau bahasa untuk Pak Denny, nama asing gitu aja. Nama orang yang asing atau nama kota. Oke. Nama-nama asing itu Pak. Aisyah itu bukan bahasa Arab ya. Dia dikategorikan sebagai nama asing. Asing. Aisyah. Oh, Aisyah ya. Ya. Contohnya adalah azal kitabu, buku ini li. Li ini artinya milik. Buku ini milik Aisyah. Aisyah ini kan tunggal nih Pak. Aisyah kan satu orang. Iya, itu juga. Kalau yang tunggal kan mufrad itu kasrah Pak.
Hazal kitabu li Aisyati. Seharusnya kan begitu. Tapi tidak boleh dibaca ya Aisyati. Kenapa? Karena Aisyah ini nama asing. Nama asing. Maka disebut dengan li Aisyah. Nah, selesai semuanya Pak Denny. Siap, Ustaz. Selesai semuanya. Dihafalin lagi. Oke.